Yo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Suripan di IG Live. Salam Hensin. Senang banget hari ini bisa ketemu lagi bersama teman-teman. Hari ini kita akan mengundang seorang yang sangat spesial. Selamat bergabung ini Lotus, Pak Johan, Ibu Tiffany. Hari ini saya akan khusus mengundang seorang yang keren banget, dia jago banget yang namanya berstorytelling. Tetapi storytelling bukan sembarangan dongeng, tetapi storytelling yang bisa menghasilkan closingan, bisa dipakai untuk jualan. Yes, teman-teman, ini salah satu hal yang sangat-sangat penting. Kalau Anda merasa sales Anda kok tidak pernah closing, susah closing, mungkin Anda kurang yang namanya storytelling, memasukkan emosi di dalam ketika kita sedang memprospek. Kita akan mengundang Bapak Iskandar Wijaya. Kalau teman-teman yang sudah mengenal Bapak Iskandar ini, beliau adalah CEO, founder founder dari Entry. Oke, Pak Iskandar sudah hadir, kita langsung undang saja. Pak Iskandar, excited banget kali ini untuk berbincang mengenai storytelling bersama ahlinya nih Pak. Halo Pak Is. Halo ya Pak Suriman, apa kabar Halo Pak? Pak Iskandar. Keren. Ya. Suara saya jelas Pak Iskandar ya? Jelas. Suara saya gimana Pak? Oke, mantap. Ini pertemuan kita yang kedua ya Pak ya? Iya. Sebelumnya kita ketemu di mana ya Pak? Saya Di ikut Bali yang ya? ASM Pak. Jadi ketika itu Pak Iskandar jadi guest speaker itu. Di Bali ya? Jadi saya merasa Ya. keren sekali nih ilmu storytellingnya, bagus tuh. Buat inspirasi, banyak cerita-cerita yang ini bisa dipakai. Jadi saya pikir ini sekarang pakai head ya, pakai headset ya. Saya pakai speaker sama mic. Oh, kok ada feedback ya? Saya merasa Ada feedback ya? Ya. Ada feedback. Oke, saya turunin. Sekarang gimana Pak? Oke. Nah, kayak gini udah bagus. Kayak gini boleh ya? Oke. Iya. Oke. Masih ada dikit. Yes. Sekarang Wow, gimana? kita Pak Thomas, Thomas sudah hadir. Ini salah satu sesi yang dinanti-nanti ini. Ada Ibu Safaria. Waduh. Wow. Thank Jadi you semua yang sudah join ya. Thank you ada Pak semua. Thomas. Senior kita ya Pak ya. Ya, seperti itu Pak. Jadi first impression saya ke Bapak Iskandar ini kayaknya keren banget, orangnya humble, terus kayaknya kalau share ilmu itu totality Pak, itu keren banget ya. Ini totality banget, sangat benar-benar ingin sharing dan ingin membantu ya teman-teman. Kemarin saya langsung kontak Pak Iskandar, oke, dan langsung diokoin teman-teman. Jadi ini benar-benar Anda yang live hari ini itu sangat Iya, beruntung. thank you juga. Thank you juga Pak Suripen sudah ngajak. Iya. Ya, ini adalah momen yang penting kita bisa saling belajar bersama Pak Iskandar. Betul, ya. Oke, Saya juga sebenarnya belajar kok. Pak Iskandar ya, ada waktunya Iya. untuk sama kita. Nah, topik kita, Pak Iskandar, ini topik yang memang Pak Iskandar yang jagonya nih. Kita berbicara dengan storytelling nih, Pak. Nah, Ya, kita teman-teman, usahakan yang terbaik ya Pak ya. ya. Karena saya nggak mungkin salah pilih orang deh, Pak. Oke. Kita berbicara storytelling, Pak Iskandar. Kalau storytelling ini adalah kalau kita mentranslate ya, berarti story kan cerita, telling itu bercerita, Pak. Nah, storytelling ini, tapi kita berbicara adalah tentang sharing. Tapi sama nggak sih dengan kita unsurnya ya, unsurnya sama nggak sih seperti kita sedang mendongeng gitu, Pak? Mendongeng ya. Jadi gini Pak Suripen. Dongeng itu kan sebenarnya cerita juga ya. Cerita yang kita nggak tahu kebenarannya sampai di mana. Tapi yang jelas dongeng itu biasanya ditujukan ke anak kecil. Dan anak kecil itu suka gitu loh. Kenapa? Karena namanya cerita itu ada alurnya. Karena dia ada alur, ya kan semua, saya rasa anak-anak senang banget dengernya. Cuman kalau kita bicara storytelling, karena judul kita hari ini storytelling in selling ya. Kalau kita fokuskan ke penjualan, mungkin yang kita sampaikan
Salah satunya bisa dari dongeng, Pak. Cuman Oh, gitu ya? storytelling itu sebenarnya luas. Dongeng itu Iya. salah satu materi aja. Jadi Ah, salah satu dongeng adalah bagian. salah satu materi, ya Oke, kan? Tapi menarik. kita Oke. bisa storytelling pakai pengalaman, Ah, storytelling pengalaman. pakai cerita orang lain, ya kan bisa. Cuma salah satunya pakai dongeng juga bisa, gitu Pak. Oke. Jadi itu Ya, dongeng sendiri sebenarnya bagian dari storytelling itu, Pak ya? betul. Salah satu materi aja sih Pak. Oke, jadi nggak bisa dipisahkan aja. Jadi bilang, saya storytelling, e-selling, saya nggak berbicara dongeng. Nggak juga, Pak. Karena dongeng bisa kepake juga, Kak, ketika kita Bisa selling motor. kepake juga salah satunya, iya. Oke, oke. Jadi, ya, teman-teman, teman-teman sales boleh juga ya sering bahasa dongeng nih, Pak. Ini ya. Bisa kepake ya, cerita-cerita dongeng itu. Iya. Oke, oke. Nah, di dalam pengalaman Pak Ismail nih, seberapa penting sih Pak untuk dalam sebuah sharing ya ketika kita prospek, kita approaching jadi teman, kita ketemu, seberapa penting harus ada storytelling Pak dalam proses closing? Oke. Kalau kita bicara storytelling, saya mau bawa ceritain apa namanya? Kita mulai dari balita ya. Kita lihat balita dari mulai dia lahir kemudian belajar bicara, kemudian dia sudah mulai paham kita bicara ya. Berarti Yes. dia masih balita sih sebenarnya. Dari sana aja mereka udah suka dengar cerita, Pak. Jadi kalau ceritain namanya story, itu kayaknya dari balita sampai kakek nenek ya, sudah tua gitu kan, usia pensiun, itu senang cerita, Pak. Iya kan? Oh, Saya yes. nggak terlepas dari isi cerita, isinya cerita apa. Kalau anak kecil, cerita tentang mainan anak-anak, atau dongeng untuk anak kecil, mereka tertarik kan. Dahulu kala hiduplah seorang nenek tua, si anak kecil itu seneng dengarnya. Dengarnya sampai mulutnya kadang-kadang ternganga ya. Oh, saking seriusnya dia dengar. Jadi saya yakin bahkan sampai yang sudah dewasa seperti usia kita ini sudah berumah tangga, udah punya anak juga suka cerita. Mungkin cerita drama Korea, ya kan? Ada yang senang drama Korea. Ya. Kemudian yang mungkin cerita tentang apa namanya sinetron ya, orang yang lebih tua lagi cerita tentang film keluarga gitu kan. Saya Betul. pikir semua kalangan suka. Oleh sebab itu, kalau toh itu adalah jalur yang bagus, kenapa kita nggak pakai ya kan kemampuan ini untuk penjualan? Yes, Since benar. kebetulan mereka suka cerita, jadi kita pakai aja metode ini untuk berjualan. Nah, mungkin untuk memperjelas begini, Pak Suripan. Yes. Mengapa suatu barang itu dijual bisa mahal harganya? Nah, yes, benar Pak. Katakan pen ya. Sebenarnya pen ini ya ada pasarannya, berapa sih harga sebuah pen seperti ini. Yes. Tapi kalau saya masukkan cerita di dalam pen ini pen bisa jadi mahal. Kalau misalkan saya cerita, pen ini sebenarnya ada ceritanya dulu waktu saya berkenalan dengan mantan pacar saya. Wah, itu jadi cerita. Ya. Dan ini akhirnya jadi bernilai. Penyajiannya membuat sesuatu barang ya atau jasa yang kita jual itu menjadi naik nilainya. Naik. Jadi, kalau mungkin Pak Suri pun pernah dengar ya, air minum dalam kemasan memang sebenarnya murah, tapi kenapa waktu masuk di kafe bisa jadi mahal? Karena penyajian. Sebenarnya penyajian mulai dari yang bukain botolnya, yang anterin, itu semua kan penyajian, dan itu sebenarnya cerita. Ya kan, bisa aja saya datengin, ambil aja air minumnya, minum aja langsung bisa juga. Cuma karena mungkin pakai tari-tarian dulu waktu menyajikan, jadinya ceritanya jadi bikin mahal. Iya. Oke. Jadi suara saya jelas nggak ya, Pak? Sangat suara jelas. saya cukup jelas. Jelas ya. Ini Thomas ada bilang nih Pak. Pak Iskandar ini pastornya, ini banditnya Pak Ikon katanya. Pastornya Pak Iskandar. Di Medan pastornya Pak Iskandar gembong bandit. Pak Thomas. Betul Bang. Oke, jadi teman-teman ada satu yang menarik yang dari Pak Iskandar ada mengatakan bahwa
perlu, tadi pertanyaan saya adalah seberapa penting. Jadi sudah terjawab, teman-teman. Seberapa penting? Penting karena manusia itu Sangat penting, Pak. adalah suka cerita, Pak ya. Nah, Betul. Jadi kalau kita pinter pakai cerita, Pak, harga barang pun bisa mahal, Pak. betul, oke. Jadi kita harus ini sudah ada pandangan baru nih teman-teman. Cara stylenya sudah berubah nih sekarang ya. Nah, Iya. yes. Nah, di dalam storytelling itu Pak, nah, kita berbicara tentang merangkai cerita Pak. Ya. Ini perlu pengalaman nggak sih Pak? Perlu namanya skill-skill. Nah, sekarang lagi ngetren kan. Lagi tren-trennya banyak orang bilang, wah harus belajar jadi komunikasi, wah harus belajar komunikator, wah harus belajar. Apakah jangan-jangan gua harus lulusan bahasa nih Pak, baru bisa menjadi storyteller? atau gua harus speaking Pak? Perlu nggak sih? Iya. Ini bisa dilatih dari Pak Iskandar gimana? Ya, kalau menurut saya ya Pak Suripen, kalau storytelling itu semua orang bisa. Oh gitu Pak? Semua orang bisa, iya. Kenapa? Karena kan namanya cerita ya. Misalnya kalau kita sebut orang yang paling tidak pede sekalipun, maksudnya dalam hal kalau disuruh bicara di depan mungkin dia langsung gelagapan ya. Enggak lah, nanti dulu lah, saya training dulu, saya ikut dulu seminar, saya ikut dulu pelatihan berbicara, baru sudah tahu triknya baru saya mulai gitu kan. Tapi pada saat dia curhat ke teman dekat, dia nggak pakai latihan. Oh, iya, curhat itu kan cerita. Tapi waktu dia curhat, dia nggak pakai latihan, dia lancar aja cerita. Jadi sebenarnya kuncinya kan kalau orang bisa bicara sama teman paling dekat, ya itu dia udah bisa storytelling sebenarnya. Karena bobotnya di isi cerita aja, bobotnya cuma itu. Bedanya cuma di situ, Pak. Isi cerita, Pak ya. Jadi kalau kalau artinya begini, Pak, kalau orang yang suka gosip itu pasti orang yang bisa storytelling, Pak ya. Kalau orang gosip itu orang yang pintar storytelling, Pak, cuma ditempatkan. Bagi saya, rekrut sales atau rekrut orang yang suka gosip, Pak ya? Iya, pokoknya kalau orang yang paling pintar gosip itu orang yang jago jualan sebenarnya. Cuman dia pakai di area yang bukan di penjualan. Ya kan? Oke, jadi dia sudah ada ilmunya, tapi penerapannya ya, salah bidang. Betul. Oke, ini menarik. Jadi isi cerita itu yang membedakan. Oke, menarik. Betul. Oke, teman-teman, sembari kita ngobrol, teman-teman, kalau ada teman-teman pernah ketemu cerita-cerita storytelling, kita punya storytelling in-selling ya, bisa langsung di bawah, kita akan diskusi langsung dengan Pak Iskandar Wijaya ya. Nah, tadi Pak, tadi tentang isi cerita, Pak. Jadi isi cerita yang kita rangkai sehingga menarik, dan ini kan butuh, walaupun memang semua bisa Pak, tapi karena kan butuh skill, butuh jam terbang juga. Jadi kalau misalnya gini, saya sudah kenal dengan Pak Iskandar sudah kenal lama, saya bisa curhat, saya storytelling kan? Tapi ketika saya janji temu dengan calon prospek, saya ingin menawarkan sebuah jasa, suatu produk, mungkin saya tidak luas untuk storytelling seperti yang saya ketemu langsung dengan teman baik saya gitu Pak. Oke. Itu kan? Ini gimana antisipasi? Nah, untuk bahas yang ini Pak, kita lanjutin lagi tadi yang soal gosip Pak. Nah, yes. Bapak bayangkan Pak Suripen ya, misalnya saya ini suka gosip nih. Tapi kan gosipan yang pertama Pak, mungkin saya cerita ke si A, ya kan, kurang bumbu Pak, ya kan, kurang bumbu. Waktu saya lanjut ke si B, makin canggih Pak gosip saya. Waktu ketemu si C lagi, makin komplit lagi. Kenapa? Karena saya rangkum dari pengalaman waktu bicara sama si A. Pengalaman waktu bicara sama si B, makin canggih Pak saya gosipnya Pak. Sampai bayangkan kalau sudah sampai J, orang ke-10, wah gosip saya sudah paling top ya. Artinya gini, itu kan contoh negatifnya. Kalau saya bawa sebagai contoh positif, sama. Kalau misalkan dalam selling, Bapak kan tadi tanya, skillnya bagaimana? Caranya gini Pak, kita coba presentasi ke si A, storytelling sama si A. Terus waktu pulang kan kita mikir ya, si A kenapa ya nggak terlalu tertarik ya? Ya, coba waktu ketemu si B, saya coba modifikasi sedikit. Makin asik tuh waktu di B. Ternyata belum juga waktu si C, wah,
mungkin sambil kita nanya-nanya orang yang lebih pengalaman, ya kan, kita dapat lagi materi. Oke, ke si D, si E, dan seterusnya itu saya yakin skillnya nambah sendiri, Pak. Nambah sendiri. Makanya orang yang gosip, Pak, dari waktu ke waktu dia makin mantap gosipnya, Pak. Karena terus dilatih ya. Latih, Pak. Jadi katanya, Jam jadi terbang. artinya kalau orang yang penggosip ya, Ini contoh. penggosip senior nih Pak, itu tidak pernah namanya penghabisan bahan Pak ya. Ada aja bisa digosipin ya. Betul ya Pak Iya. ya? Betul, Oke. betul. Nah, ini skill yang harus kita latih. Ini adalah sisi positif lah ya. Sisi positifnya. Bisa kita pelajari. Betul. Gosip itu tidak pernah, seorang pengkhotbah aja bisa loh kehabisan cerita loh Pak. Pengkhotbah kehabisan cerita. Tapi kalau penggosip itu nggak pernah kehabisan cerita loh Pak. Nah itu, betul. Betul Pak ya. Ini benar sekali Pak. Oke. Kita berbicara nggak bisa cerita Pak. Nah jadi ada tips Pak untuk storytelling ini, materinya nih Pak, kan berbicara tentang story ya. Materinya ini biasanya karena itu inspirasi dari mana Pak? Tadi saya ada menangkap beberapa bocoran ya dari pengalaman sendiri ya Pak. Oh iya, tadi saya sudah sebut ya. Iya, iya. Oh ini kayak pengalaman sendiri. Nah, boleh dong Pak dikasih contoh supaya teman-teman tahu, oh gimana sih menceritakan pengalaman sendiri seperti apa? Iya. Yes. Jadi ini pertanyaannya adalah sumber-sumber cerita yang bisa kita dapat ya Pak ya. Jawabannya Gampang sebenarnya Pak. Karena pengalaman yang pernah kita lalui sendiri, kita jalani sendiri, nggak mungkin kita lupa. Betul ya Pak ya. Dan feelingnya pun waktu kita mengalami itu, feeling-feeling dengan emosi-emosinya semua itu pasti melekat bersama dengan kita. Dan itu kalau waktu kita cerita Pak, berarti kita menjiwai Pak. Itu keuntungannya kalau kita storytelling dari pengalaman pribadi. Kemudian kalau sumber lain, dari mana sih kita dapat story gitu kan? Pengalaman orang lain juga boleh Pak. Karena dalam penjualan ya Pak, yang menurut saya, apalagi orang-orang yang baru menceburkan diri dalam dunia penjualan, dia nggak terlalu banyak pengalaman kalau untuk dia share. Dia bisa pakai pengalaman koleganya, Pak. Nah, kalau misalnya dia punya senior, dia punya rekan kerja, itu salah satu story yang bisa ceritakan ke orang atau calon customer kita itu adalah cerita pengalamannya teman kita. Boleh juga. Nah, sumber-sumber lain, yang namanya kita pengen storytelling ya. Kisah apa aja pun kita bisa dapat dari internet sih Pak, betul ya? Atau dari berita, ya kan? Dari berita. Nah, yang penting Pak, story yang kita pilih untuk kita sampaikan kepada calon customer kita, itu adalah story yang memang berhubungan Pak, berhubungan sama apa yang kita mau sampaikan dong. Artinya harus nyambung Pak. Kalau storytelling itu paling penting nyambung, ya kan? Karena Bapak pernah nggak dengar orang suka ngobrol, dia suka cerita Pak, tapi cenderung kita sebut dia cerewet gitu loh. Jadi kalau sempat dia udah ngomong Pak, dia susah dihentikan. Terus kita cenderung nggak nyaman kan. Memang dia pinter ngomong, tapi dia cerita pengalaman dia yang nggak ada hubungan sama saya. Saya sebagai pendengar terus males gitu ya, dengernya juga males gitu. Apalagi jualan sama saya, ngomongnya nggak berhenti gitu kan, otomatis juga males gitu. Oke, yes. Jadi menarik. Jadi paling penting isi ceritanya itu adalah dari pengalaman sendiri, Iskandar ya, dari pengalaman Betul, sendiri. Pak. Nah, tadi ada sebutin satu poin saya garis bawahi Pak. Karena dari pengalaman sendiri ada penjiwaan dan emosional nih, Pak. Nah, yang ingin saya lebih dalam lagi Pak, ketika kita bercerita Pak, kita sedang storytelling Pak, itu perlu nggak sih kita memasukkan emosi? Misalnya begini Pak, ketika kita sedang bercerita storytelling tentang sesuatu yang Pak, aku bisa mainkan Tentang sesuatu yang apa Pak? Sorry Pak, tadi agak terputus suaranya Pak.
Jadi di dalam storytelling itu kan tadi Pak Iskandar ya menyarankan kalau kita storytelling pakai pengalaman sendiri. Jadi berarti kan kita sudah pasti materinya kita sendiri, yang kita alami sendiri. Iya. Tapi di dalamnya itu lebih kental karena emosi. Nah, di dalam ceritanya kita Pak, perlu nggak kita memasukkan emosi di dalamnya sih Pak? Jadi artinya begini Pak, misalnya kita lagi cerita yang sedih Pak, kita harus memainkan seperti mengalir gitu Pak. Kalau perlu ada soundtrack musiknya Pak. Jadi harus seperti gimana sih? Ekspresif ya. Ya betul. Ekspresinya harus sama gitu. Betul. Seperti harus sampai seperti seorang penulis. Kalau penulis kan dia permainan intonasi, permainan Mas Iskandar pernah kebayang suatu ketika harus sampai seperti itu. Itu contoh yang sempurna Pak. Itu contoh yang sempurna. Tapi kalau dalam kaitannya dalam penjualan, sebenarnya kita dengan yang sederhana pun cukup. Kalau sampai yang kita mempengaruhinya sampai ke ekspresinya sampai ke Bapak pernah dengar nggak gitu kan? Sampai matanya ya tergantung suasana sih Pak. Kalau misalkan lagi training rame-rame gitu kan, mungkin kita bisa pakai musik lagi kan mempengaruhi. Tapi bayangkan kalau dalam penjualan kita nggak punya kesempatan setel musik dulu ya, ciptakan suasana dulu, nggak sampai seperti itu sebenarnya. Jadi yang Pak Suripen tadi kasih contoh itu yang sempurna. Kalau bisa sampai kita buat orang sampai ikut dalam cerita kita, berarti storytelling yang sangat baik ya, sangat baik. Tapi kalau tujuannya untuk penjualan, saya pikir tidak sampai tahap itu pun tidak masalah. Tidak sampai tahap itu pun tidak masalah. Tapi malah orang risih ya Pak, ini mau jualan apa mau ngapain sih? Jadi sepantasnya lah ya, sepantasnya ya. Jadi orang nyaman, orang nangkap maksud kita, dan kemudian setuju sama kita. Itu yang paling penting Pak. Karena kalau kita storytelling panjang lebar, dia nggak setuju Pak. Sia-sia Pak. Sia-sia. Jadi pemilihan ceritanya itu penting loh Pak. Iya, ada kaitan ya. Ada korelasi sama orangnya. Yang saya perhatikan ya Pak ya, storytelling dalam penjualan itu adalah cerita yang memang berkaitan langsung sama orangnya. Orangnya si calon prospek kita? Betul. Nah, kalau saya kasih contoh nih ya Pak ya, saya kasih contoh Pak Suripen. Kan kita di dunia asuransi. Betul. Di dunia asuransi itu cerita banyak kalau kita mau cerita. Dan kemudian waktu kita cerita, katakanlah produk kesehatan, asuransi kesehatan begitu. Kalau sekedar saya datang, saya bilang, Pak, Bapak mau nggak saya tawarin produk terbaru dari perusahaan kami, Pak? Ini melindungi kalau ada terjadi rawat inap, Pak. Ini limitnya luar biasa loh, Pak. Itu namanya kan hard selling ya. Langsung sodorin gitu. Itu hard selling. Jadi penjualan yang kasar gitu. Kasar sekali cara jualannya. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita cerita dulu tentang kesehatan gitu kan. Ya Pak, saya ada dengar satu kejadian baru-baru ini. Ya kan storytelling nih ceritanya. Betul. Ini kemarin storytelling ya sebenarnya ya. Ini sebenarnya udah masuk. Iya. Okay. Saya ada dengar cerita teman saya, dia punya abang masih muda, Pak. Umurnya 48. Waktu saya ngomong 48, si customer itu sebenarnya lagi mikir umur dia, Pak. Dia coba relate kan, Ternyata umur 48 itu dia kenanya penyakit yang langka loh, Pak. Bapak pernah dengar lupus enggak? Kan gitu kan? Jadi dia lupus ya, lupus apa itu ya? Itu loh Pak, yang autoimun apa-apa. Kita cerita, ya. Yang paling mengerikannya itu bukan masalah penyakitnya aja Pak, karena biasanya kalau penyakit, kalau sudah diketahui, kan tinggal diobatin sebenarnya. Tinggal cari informasi dari mana sih yang terkenal yang ngobatin penyakit sejenis ini gitu kan. Persoalan berikutnya, biaya. Dari mana dia harus sediakan dananya gitu loh. Kalau ternyata yang terkenal, dokter yang terkenal itu adalah di Singapura, ngobatin khusus penyakit ini. Terkenal sekali nama dokternya ini gitu. Keluarga ini belum bisa lakukan, padahal sudah disarankan ke sana. Akhirnya mereka galang dana, namanya keluarga galang dana. Tapi ternyata dia bawa ke sana, Pak. Terakhir apa? Bawa balik lagi. Kenapa? Ternyata
ternyata dana nggak cukup juga untuk pengobatannya gitu. Sebenarnya kita sambil perhatiin sih, kalau calon customer-nya gimana. Kalau misalkan dia udah nggak tertarik, ya berarti nggak kena ya, nggak kena ke dia. Tapi begitu dia ngikut, kan kayak anak kecil ya, kita dongeng ya. Dia sampai gini-gini. Oh gitu-gitu, berarti kan ngikut. Kalau calon customer sampai ngikut kayak gitu, sebenarnya dia lagi korelasi dengan dirinya. Dia sedang menghubungkan dengan dirinya. Wah, kalau saya yang kena gimana ya? Kalau saya yang kena gimana ya? Nah, sisi emosinya sudah mulai kena ke dalam. Itu sih sebenarnya prosesnya. Nah, ini sebuah proses yang menarik, Pak. Kalau Pak Iskandar sendiri, misalnya kita lagi kasus yang sama, Pak ya, kasus yang sama. Sampai dia cerita, kita cerita belum habis nih, Pak. Ya, intinya kita mau cerita bahwa nanti suatu ketika ini orang masuk rumah sakit dan ternyata gak ada dana. Kita cerita aja bahwa dia mencari uang untuk naik pesawat terbang aja, dia sudah si prospek kita ini sudah memberikan sinyal-sinyal I don't care, gue gak tertarik. Jadi kita langsung cut apa tetap cerita kalau habis, Pak. Kalau saya di posisi itu, saya tahu bahwa cerita ini sebenarnya nggak terlalu menggugah dia, maka saya selesaikan aja dengan ringkasannya. Artinya gini, sebenarnya intinya begini, Pak. Sebenarnya ada orang yang mampu. Ya kan, tiket pesawat tidak masalah. Bahkan biaya dokternya pun tidak masalah. Betul. Masalahnya kita nggak tahu, ya kan, sedalam apa ini. Apakah sampai kita perlu jual aset? Apakah kita sampai warisan yang kita sebenarnya udah siapkan untuk warisan nih nggak jadi diwariskan? Gara-gara apa? Gara-gara mau sembuhkan penyakit. Kadang-kadang Pak, sudah habis Pak, sudah selesai pun, semuanya sudah ludes Pak. Syukur kalau sembuh Pak. Kalau udah sembuh kan masih bisa fight balik ya, masih bisa cari kembali. Namanya uang bisa cari kembali. Ternyata nggak sembuh juga. Jadi saya tambah dosis Pak, tambah dosis. Menarik. Karena tiket pesawat dia don't care kan, karena memang dia mampu Pak. Tapi begitu saya Pak lihat mimik wajahnya berubah nggak? Ya. Jadi ini kalau sebenarnya masih kurang juga. Ini sebenarnya yang tadi Pak Iskandar mau cerita bahwa endingnya itu adalah dia. Ini cerita awalnya Pak ya, skenario awalnya Pak Iskandar pengen cerita bahwa sampai endingnya itu adalah dia ke Singapura dan balik lagi nggak bisa terobati karena nggak ada anak. Intinya mau cerita itu misalnya kan, tapi misalnya itu karena tidak responnya kok tidak nggak enak gitu ya, langsung bisa di-switch Pak ya, ceritanya bisa di-switch. Tambah dosis Pak. Dosis ya. Ini menarik. Wah, ini butuh latihan dan skill ya Pak. Nah, padahal ya Pak Suripan, waktu saya ngomong tambah dosis tadi itu juga storytelling supaya punya gambaran orang yang dengar saya cerita. Oh, maksud Bapak kalau ceritanya nggak masuk ke dia, tambah dosis itu cerita juga ya. Jadi saya kayak cerita dalam cerita kan, lagi menceritakan. Oh, nggak kena. Oke, tambah dosis ini cerita juga. Cerita juga. Oke, ya. Menarik. Ada sebuah poin menarik Pak dari cerita tadi bahwa ketika saya berbicara, ketika storytelling tadi ya, ini karena Pak Iskandar memberi sebuah contoh, kita analisa contoh ini Pak. Pak Iskandar ada berbicara bahwa ada seorang teman, berarti cerita dari teman ya, apa pengalaman saya punya teman saya usia berapa tahun, berarti 48 tahun, ini adalah sebuah angka yang sengaja disebutkan ya, untuk menjalin sebuah relasi, sebuah emosi. Betul Pak. Supaya dia bisa relate sama dirinya, bisa dihubungkan sama dirinya. Jadi perlu nggak Pak, istilahnya sebelum kita berbicara merancang sebuah storytelling itu, kita perlu branding nggak sih calon prospek kita Pak? Perlu, sangat perlu Pak, supaya kita tahu sebenarnya topik apa yang kita mau bawa. Karena storytelling itu kan sebenarnya story-nya banyak nih Pak. Jadi kayak apa ya, mungkin Bapak biasanya kalau minggu ke gereja nggak Pak? Saya ke wihara, Buddhis. Vihara ya, oke. Di vihara itu kan ada penceramah. Betul. Itu penceramahnya itu kan dia bisa kutip Pak. Kutip dari kitab suci. Betul. Jadi sebenarnya story-nya itu kitab suci di belakang, Pak. Banyak. Kan ini tebal nih, tebal. Kitab sucinya di belakang nih. Nah, si penceramah,
penceramah itu harus peka, ini audiensnya ini kalangan umur berapa, kan begitu. Terus tujuan dia, kalau bicara sama kelompok umur segini, mau bawa mereka ke arah mana nih misalnya. Oke, supaya mereka patuh sama orang tua atau hormati orang tua, contoh. Kalau itu tujuan dia akan pilih dari story ini di belakang, dia akan pilih. Database dia ya, database. Iya, database dia akan pilih dan dia akan sampaikan, Pak. Seperti itu. Jadi sebenarnya story-nya itu adalah sebenarnya database. Nah, tergantung feeling juga ya kita, sebenarnya kan yang kita hadapi manusia, Pak. Jadi kalau misalnya kita udah jumpa, ya kan, oh kayaknya dari buku kitab yang satu ini nggak masuk nih, saya mau ambil dari kitab lain, kan gitu kan? Iya, kalau di gereja sama, pendetanya mungkin ngambil dari ayat lain gitu kan. Mungkin di ayat yang awal dia ngomong, quote yang pertama nggak masuk, Pak. Waktu ngomong quote yang kedua, ayat yang kedua, atau sisi yang ketiga atau kelima, poin kelima, baru dia relate sama dia. Akhirnya, oh iya, saya harus berubah. Kan kadang-kadang orang dengar ceramah atau pidato atau apa ya, ceramah lah kalau di vihara ya. Ada poin-poin yang dia lewat. Karena nggak ada hubungan sama dia, Pak. Kita jadi manusia harus ingat apa yang kita lakukan, itu yang akan kita tuai misalkan ya. Terus ya, saya kan orang baik. Saya kan orang baik gitu loh. Tapi iya, saya nggak berbuat yang macam-macam kok gitu kan. Nggak ada masalah sama dia. Tapi di sebelahnya ada yang nangis-nangis itu, Pak. Ya, saya lagi ngomongin saya itu katanya gitu kan. Nah, kalau itu kan karena rame-rame, Pak. Jadi kita sapu aja sekalian, sapu. Ada poin ini kena sama orang ini poin ini kena sama orang ini. Tapi kalau kita one on one ketemu customer satu lawan satu ya, kita harus peka sama orang itu. Makanya fact finding penting, Pak. Fact finding penting. Betul. Jadi ini mau ngambil kisah mana nih? Kontak sama dia, gitu. Kira-kira gitu. Oke. Jadi itu salam Hensin ya. Saya ada coba-coba. Salam Hensin. Nah, ada satu pertanyaan dari saya nih, Pak Iskandar. Kita bercerita, oke. Inti ceritanya kesampaian atau kebenaran ceritanya, Pak? Inti kesampaian dengan apa tadi, Pak? Kebenaran ceritanya. Jadi boleh nggak saya merangkai bahwa teman saya di Amerika tahu nggak suatu ketika dia terjadi apa bla 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 bla. Padahal saya nggak punya teman di Amerika, Pak. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa sebuah inti. Iya. Itu tergantung dari orang yang mau kita ajak bicara, Pak. Kalau misalkan saya adalah teman Bapak, ya kan? Dan saya tahu ini Bapak orangnya tipe bukan orang yang cari tahu lah, kan gitu kan? Tapi Bapak adalah tipe orang yang mau dengar logikanya sampai di mana. Misalkan saya cerita teman saya di Amerika begini, Bapak sebenarnya nggak peduli teman saya di Amerika beneran atau enggak, tapi kenapa emang dia? Saya cerita hidupnya begini-begini, tapi kena ke Bapak. Berarti ada efek kan? Nah, tapi kalau orang yang kritis, orang yang butuh data gitu, orangnya tipenya orang yang sangat apa ya, analis lah ya. Pokoknya kalau nggak ada data nggak usah cerita. Nah, yang kayak gitu memang agak berbeda, Pak. Nanti kalau kita sembarangan ngomong gitu kan susah. Mendingan kalau memang mau cerita teman saya di Amerika, padahal itu ngarang kan. Ngomong aja, saya pernah dengar cerita. Teman saya pernah cerita ke saya, ya kan. Dia punya teman di Amerika sana gitu kan. Iya, temannya teman. Nanti dia tanya, teman kamu siapa? Siapa kemarin ya? Jadi sebenarnya intinya siapanya nggak penting, tapi ceritanya siapa sih gitu loh. Betul. Gitu. Karena kalau Bapak tanya kebenaran, banyak sih unsur-unsur yang kita nggak bisa cari tahu kebenarannya, Pak, kayak dongeng. Tapi sejauh itu bisa menjadi satu masukan. Intinya. Ya, walaupun itu dongeng nggak bisa dibuktikan, tapi bisa mengubah hidup loh, Pak. Betul, menarik. Iya kan? Betul. Oke, jadi terjawab, Pak ya. Jadi bahwa kalau mau bikin cerita yang tanda petik ya, yang faktanya gak jelas dan punya mana, lebih pakai cerita. Ada satu kisah ya, ada temannya saya pernah dengar, saya pernah dengar teman saya cerita begini, Pak, gitu. Setelah itu lanjut ke cerita kita. Jadi aman, Pak. Jadi jangan sampai saya ingin memaksud bahaya ceritanya, tapi ditanya balik,
punya teman ke Amerika. Emang lu pernah ke Amerika kapan gitu, mati lagi gitu. Makanya, contoh ya Pak ya, saya kasih contoh Pak ya. Ada cerita, saya pengen mengubah orang supaya dia melakukan satu perubahan hidup contohnya. Betul. Saya ngomong gini, saya tahu kisah kamu bahwa orang tua kamu tidak support dan lain-lain. Terus kamu tidak merasa orang tuamu menjadi contoh. Jadi saya mau cerita. Ada dua orang, itu adalah kembar, mereka kembar, lahirnya bareng gitu kan, identik lagi gitu. Nah, mereka dibesarkan oleh orang tua yang sama. Nah, waktu besar mereka satunya jadi pemabuk, satu enggak, satu baik. Satu enggak. Padahal kembar loh, kembar orang tuanya sama, dibesarkan di keluarga yang sama. Terus kita wawancara yang pertama, kenapa kamu pemabuk? Kenapa kamu jadi pemabuk berat? Lu nggak tahu. Lu nggak tahu siapa bapak gua. Kenapa bapak lu? Bapak gua itu pemabuk berat, tau nggak? Gara-gara dia gua jadi pemabuk hari ini. Oh yes, bisa. Oke, kita catat. Kita wawancara yang kedua, Pak. Oke. Lu kenapa nggak jadi pemabuk sedangkan abang lu pemabuk? Dia bilang begini, lu nggak tahu siapa bapak gua. Emang bapak lu siapa? Bapak gua pemabuk berat. Gara-gara dia pemabuk berat, gua berjanji sama diri sendiri, nggak boleh gua jadi pemabuk seperti bapak gua. Jadi situasinya sama. Orang tuanya sama. Alasannya sama. Menjadi pemabuk, alasannya adalah orang tuanya pemabuk. Satu lagi, tidak jadi pemabuk karena alasannya orang tuanya pemabuk. Nah, cerita kayak gini, ini apakah dia nanya, siapa kembar itu? Coba kenalin ke saya kembarnya, kan nggak mungkin kan? Karena kita lagi mau cerita untuk perubahan hidup gitu loh. Jadi, saya rasa orang juga menilai, ini cerita diceritain tujuannya untuk apa. Tidak semua orang akan tanya kebenarannya, itu kembar siapa? Bapak di mana, nggak mungkin ya. Saya pikir begitu. Kecuali gini Pak, kecuali kita kalau udah sebut angka, sebut data, mungkin ini agak sensitif ya. Misalnya, kalau penghasilan berapa juta, lu tahu dari mana dia punya penghasilan seperti itu. Nah, itu kan itu angka memang harus data ya. Tapi kalau misalnya kita perlu storytelling. Angka udah data. Sebutin aja. Nggak usah. Itu gitu. Oke, benar. Jadi angka itu sudah masuk data. Ya, kita memaparkan data. Iya, data nggak usah storytelling. Iya. Yes. Oke, jadi teman-teman ini menarik. Jangan salah kaprah ya. Malah yang mestinya storytelling, dia nggak cerita Pak. Malah ya angka. Yang lebar Pak. Muter-muter kayak gitu. Betul. Jangan-jangan dia pakai proposal nih Pak. Saya proposal dia cerita storytelling Pak. Apa Pak? Awalnya kali ini pada malam hari Pak, saya malam hari saya tengah malam, nah itu nggak perlu Pak sebenarnya Pak. Itu salah pakai ilmu yang storytelling gitu Pak. Iya, dia tidak menempatkan posisinya ya. Artinya ya seperti ginilah cerita. Saya pakai storytelling menjelaskan ini. Iya, kita makan nasi pakai garpu atau kita makan nasi pakai sumpit, nggak pada tempatnya. Tapi alat makan juga sih sebenarnya, cuman nggak pada tempatnya. Oke, yang penting tetap makan, tapi pada tempatnya. Iya. Iya. Ada sebuah tipe cerita yang saya tangkap ini berarti kita boleh juga memakai cerita metafora gitu, kata ya. Metafora boleh kita di dalam sharing ini boleh kita pakai juga Pak. Sangat boleh Pak, karena metafora membuat orang lebih gampang mengerti Pak. Metafora itu kan perumpamaan. Artinya dengan pakai cerita ini orang lebih gampang paham ketimbang saya langsung contoh ya seorang dokter dia mau menjelaskan laju endapan darah. Laju endapan darah kalau gimana jelasinnya kan begitu. Akhirnya dokternya pakai storytelling. Oke, Bapak Ibu supaya gampang paham laju endapan darah itu tidak boleh terlalu kental darah kita. Ibaratnya kalau kita adalah pembuluh darah ini jalan. Terus darah kita ngalir. Nah, kalau bebannya berat kayak mobil truk bebannya berat. Kan berat, tarikannya berat tuh. Jadi gimana supaya mobil ini jalannya lancar? Ya jangan dibebani melebihi kapasitas. Gitu ya. Ya metaforanya adalah lalu lintas ya kan. Jadi ini pembuluh darah kayak jalan lalu lintas gitu. Nah, kalau udah pakai metafora seperti itu, orang lebih gampang. Kalau laju endapan darah, berapa
mil kan liter, ya kita jadinya orang awam nggak bisa paham gitu. Oke, jadi dengan sesimpel itu sebenarnya hal-hal yang rumit bisa jadi sangat simpel, Pak. Jadi yang intinya adalah Betul. dalam storytelling kita mengkonversi, Pak ya, mengkonversi rumit, Betul. simpel dan tercapai. Customer Betul. kita ngerti apa yang belum mau, apa yang Betul. gue mau, closing Betul. gitu, Pak ya. Betul. Karena sia-sia Pak, cerita panjang lebar nggak ada yang paham Pak, dia juga nggak ngerti ya, itu sia-sia banget. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya tidak perlu skill yang apa ya kalau saya bilang, tidak usah sampai bikin sampai storytelling yang harus sarjana bahasa, yang harus memang enggak. bahasa ya. Itu malah aneh Kalau ya kalau usah justru orang yang komunikasinya bagus itu adalah orang yang selalu bicara paling sederhana. Dari anak kecil sampai orang tua bisa paham, berarti dia komunikator yang bagus, Pak. Kalau dia pakai bahasa sarjana, ya kan, banyak golongan orang yang nggak ngerti kan, berarti dia nggak pakar komunikasi. Justru sederhana itulah pakar komunikasi. Oke, benar. Ya, kan? Dan satunya adalah dari situ yang kita ceritakan itu masuk ke customer dan customer nge. Kalau customer nggak nge, tadi istilahnya kalau Pak istilahnya tambah dosis atau change shifting ceritanya. Betul, betul. Iya. Oke. Kita lihat teman-teman ada yang tanya nggak? Kalau sebelum saya tanya lagi, nanti semua saya yang tanya teman-teman. Oh ini Pak Bu Liana ada tanya nih, saya baca sebentar. Pak Iskandar, gimana cerita? Ada cerita nih. Gimana ceritanya Pak Iskandar kalau mau jual paper aset yang besar, Pak Iskandar? Dari Bu Liana Surya. Halo Bu Liana. Menjual paper aset ya? Ceritanya apa itu Pak maksudnya? Kalau saya sih paper asset itu saya suka bilang begini, saya cerita. Jadi gini, storytelling kita pakai untuk menjelaskan konsep, bukan menjelaskan produk. Kalau menjelaskan produk itu udah teknis, preminya berapa, perlindungannya berapa, itu nggak pakai storytelling. Karena spesifikasi produk ya kan, produk ini melindungi apa saja, itu harus clear, langsung ngomong, jangan storytelling, ya kan, langsung ya kan, karena ini produk gitu, kayak kulkas. Butuh tenaga berapa watt, daya berapa watt, itu langsung spesifikasinya ngomong aja, nggak usah storytelling. Nah, kalau paper asset, saya biasanya kembangin dulu kenapa orang cari duit setengah mati sampai tua nggak mau berhenti. Kenapa? Karena dia ngumpulin aset. Kan begitu. Nah, aset yang sudah dikumpulin, tujuannya apakah dia nikmati sendiri? Enggak. Itu maksudnya nanti untuk diwariskan. Kan begitu. Karena aset itu ya, orang, apa sih bedanya orang udah punya aset 10M dengan 20M, 50M dengan 100M, makannya 3 kali sehari juga tetap gitu loh. Bedanya cuma mungkin lokasi makannya, ya jenis makanannya, tapi tetap aja makan 3 kali sehari. Sekalipun sekali makan 10 juta, ya sehari 3 kali juga tetap, 5 kali lah maksimumnya. Ya, 10 juta sekali makan, ya udah sehari tetap 5 kali, nggak bisa lebih. Gitu. Nah, itu pun dengan catatan sehat ya, kalau nggak sehat nggak bisa. Ya kan? Oh, kolesterol lah, inilah, terlalu banyak gula, segala macam juga sama sih, masalah juga. Nah, oke, saya pakai cerita itu, kemudian saya cerita. Nah, akhirnya kan, ujung-ujungnya aset kita akan kita wariskan juga. Kan begitu. Masalahnya, bagaimana cara kita menciptakan, let's say ya, katakanlah saya pengen ciptain aset 10M. Biasanya, tentu saya akan mulai akumulasi kan, mulai kumpul dana, saya mau beli properti harga 10M. Saya hitung-hitungan, apakah bayar DP dulu baru cicil atau saya bayar cash. Kalau bayar cash, saya tumpuk dulu uangnya, baru saya beli asetnya. Kalau itu kan aset yang kelihatan langsung. Padahal bukti kepemilikan tetap kertas juga. Ya kan? Jadi sebenarnya properti itu juga paper sebenarnya. Kenapa? Bukti pemilikannya itu SHM-nya. Bagi saya itu paper aset juga. Betul. Nah, akhirnya saya kan udah transisi dia kan. Saya mulai transitkan dia dari yang real menjadi kertas, ya kan? Yes. Jadi ini transisi nih. Oh iya, sertifikat hak milik ini yang menyatakan ini rumah punya saya. Ini yang bernilai. Coba kalau ada rumahnya tapi nggak ada ininya, suratnya. Oke. Nah, tahu nggak Pak? Menciptakan kertas senilai 10 miliar, nggak perlu nyicilnya sampai kayak nyicil rumah, Pak. Iya kan? Bapak cuma cukup bayar 1 juta sebulan,
ya kan, bayar di perusahaan asuransi, ya, itu sudah aset 10 miliar, 10 juta lah, 10 juta kalau 10 miliar kira-kira. Tapi kalau kita nyicil aset 10 miliar, kita nyicil di bank, ya cicilannya nggak mungkin 10 juta per bulan. Nggak mungkin. Lebih dari itu, puluhan juta. Betul. Kan gitu. Jadi saya transitkan dia, ternyata rumah juga paper, ya. Baru saya ngomong paper aset. Jadi saya bisa pakai asuransi gitu kan, sebagai paper aset gitu. Nah itu contoh Pak, contoh aja. Bu Liana, moga terjawab ya Bu Liana ya. Jadi ini sebuah teknik baru nih dari kita baru sharing ini, bahwa ada istilahnya teknik ya, kalau saya bilangnya teknik transit. Iya. Satu bidang kita itu orang nggak bisa mengerti, karena bidang yang lain itu kita boleh pinjam Pak ya, boleh pinjam bidang lain untuk menjaga. Ya misalnya kalau betul, tadi adalah saya tadi asuransi ya. Nah mungkin asuransi orang, tapi dengan meminjam properti kan orang ngerti Pak. Tapi kita ngelingnya adalah saya ngelingnya ada kertas Pak. Oh ini keren sekali. Betul. Jadi kalau ngomong properti dia senang, ngomong asuransi nggak senang. Coba bayangkan kita balik Pak. Pak, saya datang, saya mau nawarin Bapak perlindungan asuransi 10 miliar, Pak. Cukup bayar 10 juta. Bapak dengarnya pun males, Pak. Ini kan saya harus mati dulu ya baru cair ya. Untuk apa dia bilang? Kalau yang tadi, storytelling tadi udah jelas bahwa, Pak, kita capek-capek kerja, ya kan, kita kumpulin dana, kita beli rumah. Rumahnya, akhirnya kita nggak pakai, kita wariskan juga. Kan gitu. Kenapa? Itu aset, kan gitu kan. Nah, jadi transit, dia jadinya halus ya Pak ya. Jadi nggak ada yang hard selling gitu. Orang nggak kagetan gitu. Malah pengen dengar lagi, konsep apa lagi kamu punya, konsep apa lagi kamu punya. Itu kalau storytelling sampai orang maju-maju gitu, gimana? Wah, ternyata udah seru itu Pak. Oke. Jadi kalau sampai orang sudah pengen tahu, itu sudah kalau saya bilang closing nih Pak, dengan giringan Pak ya. Kita giring aja. Biasanya mereka... Kalau pengalaman sih Pak, kalau udah sampai tahap itu Pak, biasanya ciri-cirinya mereka nanya kan, emang kalau untuk 10 miliar bayarnya berapa Pak? Wah kalau udah kayak gitu signalnya muncul, wah itu udah cepat-cepat close Pak. Oke, kalau gitu Pak ya. Yang tadi Pak Iskandar bilang, jangan storytelling boleh, tapi jangan overdosis Pak ya. Jadi artinya kalau sudah jangan. Iya, itu lu jangan cerita lagi gitu ya. Atau iya. Ini Pak ya. Betul. Iya. Oke. Masa sih dia udah bilang kan 10M itu emangnya bayarnya berapa gitu kan? Oh nanti dulu Pak, Bapak biasa properti beli di mana? Masa kita nanya lagi, buka lagi lembaran baru? Oke, iya. Wah ini tips luar biasa nih ini. Sudah ilmu lapangan ya teman-teman. Ya semoga bermanfaat sih ya. Karena kita terjebak di ideologi kita, Pak. Saya itu idealis, Pak. Saya ada banyak cerita, Pak Iskandar. Saya ada 5 cerita. Saya mau ketemu Pak Iskandar, saya udah siapin 5 cerita loh, Pak. Jadi, kalau baru 3 cerita ini, Pak Iskandar sudah tertarik, Pak. 2 cerita kalau saya cerita tuh. Iya. Benar. Ya, itu 5 cerita kayak kitab tadi sih, Pak. 5 cerita di belakang. Jadi ya nggak kan? perlu dipakai semuanya, nggak Pak, perlu ya? semua, Pak. Jadi ahli silat itu apa? Pendekar. Pak Thomas nonton tuh. Pendekar kan dia punya 10 jurus. Kalau jurus pertama udah kalah, ngapain keluar jurus kedua? Oke. Betul. Jadi harus pintar. Tadi Pak Iskandar bilang melihat sinyal ya. Kalau sinyalnya sudah ting, tidak langsung close Pak ya. Close di storytelling. Iya. Jadi teman-teman ada 2 poin. Storytelling, we are not talk about data ya. Kita gak ngomongin soal data. Storytelling bahas tentang konsep. Oke. Ini menarik. Ya, jadi kalau sudah kelihatan, sudah data masuk. Jadi jangan terlalu overdosis storytelling. Betul. Cerita kayak lu mau jualan atau mau jadi pendongeng gitu kan jadinya. Betul sekali Pak Sulaiman. Ini sering kejebak di siklus kayak gini Pak. Oh, ini hari ini kita belajar yang baru nih Pak. Betul. Ini ada satu pertanyaan nih Pak.
sebagai Iya. dari Sandy, Pak Sandy Chan. Pak, bagaimana Oke. Bapak menjawab pertanyaan nasabah soal paper asli yang nggak bisa dinikmati semasa hidup? Yang berpikir anak nggak bisa dikasih gampang dengan warisan atau jiwa. Hmm. Jadi kalau menjawab kayak gitu, biasanya saya pakai cerita, Pak. Saya bilang, Pak, pertanyaan Bapak, apa masalah yang Bapak hadapi, persoalan yang Bapak sampaikan ke saya itu pernah loh, Pak, nasabah saya dulu. Dia pernah bilang, kita sudah salah, Kalau kita siapin warisan terlalu banyak, anak kita habisin dalam waktu 1 minggu setelah kita meninggal, habisin semua. Sia-sia, Ya kan? Saya cerita gitu, jadi kan udah mirip nih, berarti kan dia keberatan nih, bukan dia yang nikmati. Nah, saya cerita, nasabah saya ngomong, kalau yang ini benar, Pak, bisa di cross check, ya, orangnya di Pekanbaru nasabahnya. Jadi saya ketemu dia kaya sih, Pak, dia kaya, jadi dia ngomong gitu, salah kita siapin warisan terlalu banyak itu nggak benar. Kita bikin anak itu jadi tidak berkualitas. Jadi tentu saya tanya dong, Pak, saya bilang gitu, saya tanya dong nasabah saya itu, menurut Bapak, apa yang harus diwariskan kalau begitu? Nah, dia jawab saya, bagus Pak. Saya ngomong ke nasabah pasti gitu kan. Nasabah itu jawab saya, kita harus wariskan sebuah mental, attitude yang baik, sikap yang bagus. Ya kan? Bagaimana dia menghargai bahwa mendapatkan ini tidak gampang. Dia harus menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Jadi dia bisa pertahankan, dia bilang gitu. Saya bilang luar biasa, Pak. Saya bilang, Pak, Bapak luar biasa. Untuk anak Bapak itu berbahagia, Pak. Beruntung, Pak, punya Bapak seperti Anda. Karena saya pasti nggak khawatir lagi untuk anak Anda. Pasti Anda mengajarkan anak tentang positif mental attitude. Pasti tentang attitude yang baik. Betul. Nah, sekarang untuk Bapak udah next step, udah next level, Pak. Level Bapak udah tinggi, Pak. Yes. Jadi Bapak levelnya udah di sini, Pak. Kalau saya pertanyaan Bapak, saya mau tanya Bapak dengan pertanyaan yang udah lebih tinggi lagi. Kalau anaknya sudah bagus, mentalnya bagus, attitude-nya bagus, lebih baik dimodalin atau enggak, Pak? Iya, ya. Dimodalin, Ya kan? Pak. Yes. Nah, nasabah saya gini, Pak, saya cerita dong kan. Nasabah saya langsung bilang, ya betul juga, berarti anak Bapak beruntung. Kan begitu. Karena Bapak udah bekalin dia dengan mental yang baik, ya kan, attitude yang baik, dimodalin lebih kenceng lagi anak itu. Yes. Kan itu, lebih luar biasa lagi anak itu. Kalau Bapak jadi anak itu, Bapak mau nggak? Mau, siapa yang nggak mau? Kalau Bapak yang jadi anak itu, Bapak mau nggak? Mau, berarti anak Bapak mau juga, gitu. Kan gitu. Nah, itu nasabah saya, Pak. Sebenarnya memang betul yang Bapak bilang, kan bukan kita yang nikmati. Memang bukan kita yang nikmati. Sama, Pak, Bapak nggak pakai asuransi pun, aset-aset yang Bapak tinggalkan pun, ya kan, mereka juga yang nikmati kok sama. Cuman bentuknya aja yang berbeda. Kan gitu. Oke. Jadi pendekatannya lewat storytelling lagi ya. Ini konsepnya tipenya kisah nyata ya. Oke. Iya, kalau ini kan story dari yang saya dapat memang saya alamin, Pak. Iya. Iya, ini banyak cerita, banyak pertanyaan nih. Waktu kita kurang lebih 10 menit menjawab ya, bisa kejauh dari Pak. Sebentar dari Pak Kento, apakah story yang dibawakan, apakah story yang dibawakan tidak dengan aspek apa yang harus dilakukan? Tadi sudah terjawab ya, Pak Iskandar. Langsung Pak switching. Giarto ya dia. Nah, Pak Giarto, story yang dibawakan tidak klik ya dengan prospek ya. Nah, kalau itu kan bisa terjadi dengan apa namanya, bisa saja sih kita itu mungkin nggak ada satupun ya daftar isinya yang bisa kita keluarin. Kenapa? Mungkin karena orangnya nggak ready sih sebenarnya. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri juga ya. Kadang-kadang kita udah mantap banget gitu kan. Kok yang ini belum bisa closing juga, kok nggak bisa berhasil buat dia klik? Mungkin suasananya nggak tepat ya. Mungkin dia sebenarnya nerima kita pikiran gitu, tapi dia nggak tunjukin gitu kan. Jadi sebenarnya dia nggak dengar gitu. Jadi klik nggak klik itu artinya kita harus tahu sih penyebabnya apa, ya kan. Jadi penyebab dia nggak kliknya kalau kita udah tahu, baru kita tahu harus apa. Mungkin kita harus stop, ya kan. Mungkin ajak ketemu nanti berikutnya aja minggu depan atau kapan.
Jadi tidak melulu menggunakan storytelling. Jadi mungkin waktu yang belum tepat ya, mungkin dia belum siap. Jadi akhirnya bawa video terus gitu Pak. Di benar ya. Iya. Oke, ini wow, Pak Thomas benar hebat Pak. Wah, thank you. Saya kan belajar dari suhu-suhu saya semua. Kalau ini dari Thomas nih, kalau ada orang keberatan ambil UP besar, alasannya kalau tinggal di UP besar nanti isunya KMIT, lalu ketemu laki-laki brengsek, tapi juga dia. Nah, ini kayaknya kamu ketemunya yang berantem. Jadi kita cerita lagi, storytelling aja. Jadi itu semua obatnya storytelling ya. Yes. Karena dia juga storytelling. Dia menolak kita pakai storytelling. Iya. Jadi berarti itu customer-nya menolak kita pakai storytelling juga. Iya kan? Ya, nanti kalau kita wariskan banyak-banyak, istri nanti ikut orang kan gitu kan. Terus kita storytelling juga, counter. Iya sih, ada kejadian begitu. Tapi saya sering dengar itu yang menikah lagi, karena nggak ada dana dia menghidupi keluarganya. Oh, betul juga. Iya. Oke. Iya, jadi dia berusaha melucu nasabahnya, kita juga jawab storytelling melucu juga ya kan. Karena kita tahu itu sebenarnya cuma bercanda ya. Biasanya nasabah kalau ngomong gitu sih bercanda sih. Ya kita jawabnya juga bercanda. Jadi kalau dia mengandai-andai, ini misalnya nanti gue mati, anak gue akan gini, berarti itu sudah storytelling ya Pak Iskandar ya? Storytelling juga. Dia kan sudah imajinasi, dia cerita. Jadi kalau imajinasi sudah storytelling, kita hadapinya storytelling balik ya, counter balik ya? Iya, karena itu frekuensinya kan. Oke. Yes, benar. AM, FM kan. Dia pakai FM, kita harus FM juga supaya ini. Oke, yes. Ini udah langsung ditembak. Pak Thomas menjawab ya. Nih dari Bu Liana. Oke. Lagi kayaknya bisa nggak? Pak Iskandar gimana storytelling tentang penyakit kritis? Ini kenapa ya audiens kita orang asuransi semua ya? Biasa karena ini semua menunggu penyakit kritis itu gini, simpel aja. Kalau penyakit kritis itu iya, gini, kalau penyakit kritis saya storytellingnya simpel aja. Pak, saya ini orang asuransi. Kalau selama ini kita bicara, Bapak pasti udah punya polis, ya kan? Dari 100 nasabah saya, rata-rata mereka juga sebelum saya datang udah punya polis. Mereka tahulah asuransi jiwa fungsinya apa. Tapi Pak, ada persoalan Pak. Orang kalau udah meninggal, ya kan, warisan sudah diberikan. Asuransinya sudah jadi warisan, dia udah nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, orang nggak takut itu Pak. Orang lebih takut, dia nggak mati-mati Pak. Dia nggak meninggal. Dia sakit nih. Dia sakit setengah mati Pak. Tapi panjang usia, umurnya panjang. Nah, asuransi jiwa nggak bisa bayar karena belum mati ya, kan begitu. Asuransi kesehatan dia nggak rawat inap, nggak bisa klaim. Storytelling juga. Gimana kalau penyakit itu mau penyakit kritis tapi rawatnya di rumah, panjang ceritanya. Nah, kita butuh perlindungan yang bentuknya khusus penyakit kritis. Jadi angka besarnya langsung cair pada saat terdiagnosa penyakit kritis. Cair, udahlah, dana itu bisa dipakai untuk semasa dia hidup, yang panjang umur tadi itu. Itu nggak bisa dipakai, nggak bisa pakai asuransi jiwa, Pak. Itu juga nggak bisa pakai asuransi kesehatan, Pak. Clear. Oke. Waduh, ini nggak terasa 1 jam ini, Liana. 1 jam ya? Tambah waktunya. Nanti kita bikin sesi khusus tanya jawab ya dengan Pak Iskandar ya. Tapi kayaknya kita sudah akhir Pak Iskandar. Ya, ini 1 jam. Tinggal 30 detik. Oke. Thank you, Pak. Saya sudah harus pamit, Pak Iskandar. Thank you banget. Harus pamit, ya. Thank you ya. Thank you. Thank you, Pak Iskandar sudah berbagi. Teman-teman sudah hadir. Iya.
Thank you Pak Suripen dan teman-teman. Kita belajar lagi. Ya. Iya, thank you. Sukses ya semuanya ya. Sukses.